Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari organisasi dan strategi AFEX. Langsung saja yang pertama yaitu organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Berikut beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijelaskan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut. Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Yang kelima, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Yang keenam, membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Yang ketujuh, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Yang kedua yaitu strategi AFEX. Strategi AFEX adalah pemimpin tertinggi dari suatu organisasi, sering juga disebut dengan top management. Strategi AFEX adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan. Mereka terdiri dari CEO atau presiden direktur atau direktur utama dan dewan direksi serta staf yang membantu mereka secara langsung, misalnya eksekutif, sekretari, dan sebagainya. Tanggung jawab utama strategi AFEX adalah untuk memastikan organisasi menjalankan misi dengan efektif dan mempertanggungjawabkan pada pihak luar yang menjadi shareholder utama seperti pemerintah, pemegang saham, pemilik, pemegang kekuasaan atau masyarakat. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, strategi AFEX memiliki tiga paket tugas utama. Tugas pertama berkaitan dengan mekanisme direct supervision. Direct supervision yaitu melakukan alokasi sumber daya, memerintahkan bawahan untuk melakukan pekerjaan, melakukan pengambilan keputusan yang penting dan strategis. Tugas yang kedua adalah pengelolaan lingkungan agar memperlancar jalannya organisasi. Pemimpin pada posisi strategi AFEX harus meluangkan waktu yang cukup banyak untuk menyediakan informasi tentang aktivitas organisasi kepada pihak-pihak luar yang memiliki pengaruh kuat terhadap kelangsungan hidup. Sedangkan tugas yang ketiga adalah untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi bisa dikatakan sebagai kekuatan yang menjembatani organisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, dalam merumuskan strategi diperlukan kepekaan terhadap kondisi dan situasi lingkungan, termasuk tuntutan lingkungan terhadap organisasi. Di samping itu, untuk menjalankan strategi dengan efektif perlu kemampuan untuk mengambil keputusan yang tidak mengganggu pola kerja organisasi sehingga bisa adaptif terhadap lingkungan sekaligus sesuai dengan gaya organisasinya. Sekian. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang the operating core dan the middle line. Yang pertama, the operating core atau inti pengoperasian. Ini merupakan orang yang melakukan tugas pokok dari tugas organisasi dan berkaitan langsung dengan produk maupun jasa dari organisasi tersebut. Misalnya yang pertama, rumah sakit dan puskesmas. Operating core-nya itu dokter dan perawat. Yang kedua, kantor kecamatan. Operating core-nya itu petugas yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Adapun tugas pokok dari operating core yakni yang pertama, menangani input dari produksi atau jasa organisasi. Yang kedua, melakukan transformasi dari input menjadi output. Yang ketiga, mendistribusikan output. Dan yang keempat, memberikan support langsung pada pengelola input, transformasi, dan output. Kemudian yang kedua, the middle line atau garis tengah.
Ini merupakan penghubung antara strategic affect dan operating core di mana kewenangannya bersifat formal. Sebagai penghubung, middle line bertugas untuk menyalurkan informasi dari atas ke bawah atau sebaliknya. Maksudnya adalah seperti saat dari bawah untuk menuju ke atas, dia mengumpulkan informasi berupa permasalahan yang dialami unit kerjanya, proposal untuk perubahan, dan keputusan yang membutuhkan persetujuan atasan yang lebih tinggi. Sementara jika dari atas menuju ke bawah, ia membawa alokasi sumber daya yang diperuntukkan pada unit kerjanya, peraturan dan perencanaan, dan proyek tertentu untuk dikerjakan. Jadi materi yang akan saya bahas untuk selanjutnya yaitu tentang teknostruktur. Yang dimana teknostruktur pada suatu organisasi ini berperan sebagai seorang analisis dan juga sebagai staf. Jadi setiap pekerjaan yang akan dilakukan teknostruktur ini akan berpengaruh pada bagian-bagian yang lain di dalam suatu organisasi. Teknostruktur ini adalah orang-orang yang merancang, merencanakan, dan melatih orang-orang untuk menjalankan operating core dan juga organisasi. Pada operating core, teknostruktur dapat menjamin kualitas pekerjaan, yaitu melalui standarisasi, baik proses, output, dan juga skills. Sehingga pada posisi ini dikatakan teknostruktur itu sebagai analisis. Adapun beberapa tingkatan dari teknostruktur. Yang pertama yaitu pada tingkat bawah, di mana teknostruktur ini melakukan standarisasi dari proses kerja operating core. Yang kedua yaitu pada tingkat menengah, di mana teknostruktur ini juga berperan sebagai standarisasi dari keterampilan middle line manager. Yang ketiga yaitu pada tingkat atas, di mana mereka bisa berperan sebagai desainer dari sistem atau proses perencanaan strategis. Contohnya yaitu seperti menyusun sistem keuangan yang bisa mengontrol pencapaian tujuan dari setiap unit-unit kerja pokok. Jadi teknostruktur ini sangatlah berpengaruh pada setiap bagian-bagian organisasi. Bisa dicontohkan, teknostruktur itu seperti seorang konsultan internal di dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang support staff. Jadi support staff ini adalah bagian yang sangat mandiri, di mana mereka mendukung staff-staffnya baik itu dalam hal kafetaria, terus mereka melakukan bagian legal counsel, public relation, atau bagian hubungan industrial. Masing-masing berperan penting bagi kehidupan organisasi, tetapi tidak langsung berhubungan dengan bisnis utama dari organisasi tersebut. Karena variasi fungsi yang begitu banyak, tidak mudah untuk menentukan mekanisme koordinasi